Cek cek. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Nah, ini podcast saya bersama Mbak Hana Irmawahyuni. Ini kita akan membahas banyak sekali tentang pengabdian. Nah, ini sudut pandang dari Mbak Hana karena kemarin saya sudah bikin vlog dan menceritakan tentang pengabdian yang saya lakukan. Sekarang kita akan bertanya-tanya lebih lanjut nih tentang pengabdian menurut Mbak Ana dan juga perannya sebagai ketua di UKM Pengabdian Masyarakat saat ini. Kita bersama Mbak Ana. Ini selamat sore Mbak Ana. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya Mbak? Oh kebetulan sangat baik sekali. Ya, geser dikit. Oke. Ini kita akan berbicara banyak tentang pengabdian. Lebih khususnya ini untuk Mbak Ana. Mbak Ana yang akan lebih banyak bercerita tentang pengabdian di UKM Pengabdian Masyarakat saat ini. Silakan Mbak Ana. Untuk pertanyaannya yang pertama adalah awal mula Mbak Ana ikut di UKM Pengabdian Masyarakat. Apa yang membuat Mbak Ana tertarik untuk ikut di pengabdian di Universitas Ananta Dharma ini, khususnya di UKM Pengabdian Masyarakat? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya saya udah lama ya Mas, karena udah lama saya ingin kayak berkegiatan sosial. Cuman kayak dari dulu tuh saya nggak tahu kan wadahnya tuh di mana gitu. Nah setelah saya masuk ke Sanata Dharma, waktu itu kan ada Expo Insada. Nah saya ketemu lah satu UKM, wah ini kok sangat menarik dan ini sangat sesuai dengan apa yang saya mau gitu kan. Ya udah waktu itu saya join tahun 2019 karena saya angkatan 2019 Mas. Tuh terus saya ikut acaranya semua yang diadain PM, mulai dari saya masuk itu saya ikut kayak dari bakti sosial, terus ikut ke Dies Natalis. Di Dies Natalis itu kita ada 3 kegiatan pendidikan. Itu kami jalan-jalan sama adik-adik di sekolah rakyat, terus kami melakukan bersih desa waktu itu di Dusun Borosuci Kulon Progo. Terus sama kami ada makrab sama anggota sama pengurus juga. Saya tuh waktu itu ingin berbuat baik kan, tapi saya tuh orangnya pemalu gitu kan. Terus sekarang ada wadahnya ya, jadi UKM ini sangat membantu orang-orang kayak saya untuk mewujudkan keinginan ini gitulah intinya. Cerita di awal mula di UKM Pengabdian Masyarakat ini sungguh menarik ya. Ini kurang lebih sama seperti saya juga mengenal UKM Pengabdian Masyarakat ini awalnya dari Expo Insada tahun 2019 di prodi sebelumnya. Tentunya ini saya melihat kok kegiatannya seru sekali ya. Jadi pengabdian tuh seperti nggak terasa pengabdian. Jadi kita seperti berbaur aja sama masyarakat. Jadi kita contohnya sama anak-anak kita juga ikut membaur aja. Nah, tapi kita menunjukkan sisi pengabdiannya itu di perhatian. Kita memberikan perhatian, kita memberikan apa yang kita bisa berikan, yaitu ilmu kalau di sekolah rakyat. Nah ini masih berkaitan dengan kegiatan pengabdian Mbak Ana yang tadi diceritakan Mbak Ana tadi. Ini berkaitan, ini apa yang membuat Mbak Ana tetap stay di jalur yang gak banyak orang pilih itu di pengabdian. Jadi apa yang Mbak Ana rasakan ketika mengabdi lalu bisa bertahan sampai sekarang? Oke, sebenarnya nggak cuma saya, tapi ada banyak orang yang lain juga melakukan kegiatan pengabdian gitu. Cuman kalau dari saya sendiri apa yang membuat karena pada dasarnya tuh emang pertama saya suka, terus yang kedua tuh kayak ada rasa tersendiri gitu loh setelah kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kayak ada rasa puas, ada rasa lega gitu. Kadang ngelihat orang lain senyum gitu kan, itu tuh udah rasanya kayak long gitu aja. Kalau yang membuat saya stay ya kalau UKM sendiri ya Mas, itu karena orang-orangnya. Selain itu juga karena kegiatannya, karena kita pengabdian ya senang aja gitu, karena kita dapat berinteraksi sama masyarakat, berdinamika sama mereka. Dan ini sih kadang-kadang kita bisa belajar sesuatu yang nggak kita dapat di perkuliahan ataupun di sekolah ataupun cuma di rumah aja gitu kan. Karena
waktu kita berbaur di masyarakat, kita tuh bisa mengobrol sama mereka dan kita juga melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain yang pada dasarnya beda-beda ya Mas jenisnya. Maksudnya kayak ada kadang-kadang orang tua, ada anak-anak, kadang ada kepala desa, kadang orang biasa kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh di sini nggak cuma memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi kita juga belajar dari orang lain gitu sih Mas. Nah ini menarik ya, jadi Mbak Ana bercerita kalau apa yang didapatkan di UKM Pengabdian Masyarakat ini, mengabdi di masyarakat ini tidak bisa kita dapatkan di perkuliahan biasa saja. Jadi UKM Pengabdian Masyarakat memfasilitasi khususnya untuk Mbak Ana untuk belajar di masyarakat, karena kita sejatinya setelah lulus nanti kita akan kembali ke masyarakat juga gitu. Oke, ini kan sekarang Mbak Ana posisinya sebagai ketua ya di UKM Pengabdian Masyarakat saat ini tahun 2020-2021. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab sebagai ketua itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau ini sih, kalau saya jadi ketua, tugas tanggung jawab ya intinya cuma kalau di internal pengurusan ya memastikan semua berjalan bagaimana mestinya yang sudah kita rencanakan bersama gitu kan. Terus juga ini sih, membangun rasa nyaman antar sesama anggota pengurus itu juga, agar kita selalu di sini dan kita bisa bareng-bareng bikin kegiatan pengabdian, kegiatan sosial, dan semuanya berjalan dengan lancar gitu sih. Sebenarnya saya tugasnya cuma dawuh orang cuma nyuruh orang, tapi saya nggak cuma nyuruh aja, nggak semata-mata nyuruh, tapi saya juga ikut membantu juga sih. Oke, yang pasti saya jauh ini kerjasama ya sama Mas Yosef, kebetulan wakil saya. Ya kayak kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu kan, kami berkonsultasi dulu, misalnya wah kayak gini enak nggak ya, oh apa ini plus minusnya kayak gini, kayak gitu sih. Lebih banyak ke diskusi sama Mas Yosef, terus nanti eksekusi bersama sama teman-teman yang lain gitu sih. Oh iya, ini nih sama di pengurusan UKMPM itu kita tuh unik ya, karena kita berdasarkan kekeluargaan. Jadi kalau kami internal pengurus itu kayak sebuah keluarga. Sebenarnya tujuannya cuma ini sih, untuk membangun rasa nyaman satu sama lain aja sih. Maksudnya biar nggak ada rasa canggung juga, karena kan kita beda angkatan juga, usianya nggak terlalu jauh, cuman kan kadang tetap ada rasa canggung gitu. Itu buat menghilangkan rasa canggung satu sama lain gitu. Oke, ini selanjutnya untuk kegiatan yang sudah dijalani UKMPM selama Mbak Ana menjadi ketua, itu apa saja kegiatan yang sudah dijalani? Silakan. Oke, kalau karena ini ya Mas, setelah saya jadi ketua kan pandemi, tapi kan apa ya, pandemi itu kami tetap berkegiatan gitu Mas. Kalau umumnya kita ada kegiatan kayak live in, kayak tinggal di desa-desa, terus tinggal sama apa ya, kayak ibaratnya orang tua angkat kita gitu kan di sana sama warga gitu. Terus kami biasanya ada field trip kayak yang tadi saya bilang, terus kayak bersih-bersih desa. Nah, karena pandemi ini dan saya jadi ketua juga setelah pandemi, jadi kami ngadainnya kegiatan kayak talk show gitu. Tapi tujuannya sama sih, kayak kemarin yang pertama kami bikin acara talk show promosi jali. Jadi kami membantu warga dusun Borosuci untuk mempromosikan produk desa. Sebenarnya jali itu sangat menarik ya teman-teman. Tapi karena sudah lama kayak hilang, terus dusun Borosuci mulai mengangkat lagi dan kita membantu untuk memperkenalkannya lagi lebih luas gitu. Terus yang kedua yang masih hangat-hangatnya ini, kami membuat talk show pendidikan. Nah itu kayak memperkenalkan sekolah-sekolah non formal yang ada di masyarakat, agar lebih banyak orang yang tahu gitu kan, biar lebih banyak orang juga yang tergerak untuk melakukan hal-hal baik yang sama begitu. Kurang lebih itu sih Mas, karena masih baru-baru banget saya jadi ketua, tidak banyak. Sama sama kemarin acara penanaman jali itu kami juga menanam jali di dusun Borosuci. Nah ini menarik sekali tentang pemaparan dari Mbak Ana tentang pengabdian yang sudah dialami, sudah dilakukan di UKM Pengabdian Masyarakat ini. Lalu juga sebagai ketua sudah sharing mengenai apa-apa saja yang sudah dilakukan di UKM Pengabdian Masyarakat. Lalu ini berkaitan dengan itu, ini tentang perasaan Mbak Ana, yaitu suka dan duka
selama menjadi pengurus sebagai ketua di UKM Pengabdian Masyarakat? Silakan. Gini, kalau sukanya dulu ya Mas. Kalau sukanya itu ya karena kita bisa berbagi kebahagiaan. Maksudnya kan kita juga menjalankan proker, melakukan banyak kegiatan. Tapi di sisi lain itu kita tuh capek, tapi tuh masih bisa ketawa bareng, cerita-cerita bareng gitu kan. Jadi kayak capeknya kita tuh langsung ketutup gitu. Itu suka dan duka di waktu yang sama gitulah. Kalau apalagi ya dukanya mungkin karena sulit ya, maksudnya kayak di masa pandemi gini, terus orang-orangnya juga pada jauh kan, kita jadi susah untuk apa ya, mungkin berkomunikasinya susah, terus membangun apa ya chemistry antara satu sama lain itu juga susah. Terus juga selain itu karena biasanya nih kegiatan pengabdian kan banyak dilakukan secara offline ya, jadi kami agak kesusahan walaupun tetap ada pengabdian yang bisa dilakukan secara online, tapi itu nanti bisalah direncanain lagi ya. Itu kita masih cari cara buat bisa melakukan pengabdian secara online gitu. Terus sih Mas, kurang lebih mau nambahin Mas? Yang jelas yang telah dipaparkan oleh Mbak Ana pada podcast kali ini cukup menarik. Saya nggak mau nambahin. Saya nggak mau nambahin. Tapi yang jelas perlu mau menambahkan. Pesan cewek itu pesan buat teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan sesuatu di USD, kalian jangan simpan untuk kalian sendiri, tapi kalian juga bagi ke orang lain gitu kan. Kalau kalian nggak tahu kemana, ke lingkungan sekitar aja, mesti di lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman mesti tetap ada orang yang butuh begitu kan. Kayak misal di kampung teman-teman atau di jalan atau dimanapun itu pasti ada orang lain yang butuh ilmu dan kebaikan dari teman-teman begitu. Statement terakhir dari Mbak Ana yaitu yang jelas apa yang kita dapatkan dari luar atau di dalam USD ini tidak kita simpan begitu saja, tapi kita sharekan lagi, kita berikan lagi pada orang-orang lain yang sekiranya kita perlu berikan atau kita perlu edukasi lebih lanjut seperti itu. Oke, kita tutup podcast pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Salam pengabdian.